Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Hardianti, nomor NIM 20011110068, kelas 2C Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Mataram. Baiklah, tujuan saya membuat video di sini untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Adapun topiknya menyimpulkan materi-materi pada pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir. Baiklah, materi pertama yaitu mengenai pengantar filsafat. Menurut Plato, filsafat adalah ilmu pengetahuan tentang hakikat. Menurut Aristoteles, filsafat adalah ilmu pengetahuan tentang kebenaran yang meliputi logika, fisika, metafisika, dan pengetahuan praktis. Dan menurut Bertrand Russell, filsafat adalah tidak lebih dari suatu usaha untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan terakhir, tidak secara dangkal atau dogmatis seperti yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari dan bahkan dalam ilmu pengetahuan. Yang terakhir, menurut R. Berling, bahwa filsafat adalah pemikiran yang bebas, diilhami oleh rasio mengenai segala sesuatu yang timbul dari pengalaman. Yang kedua, ciri filsafat. Ada 3 ciri utama hingga upaya itu dapat dikatakan filsafat. Yang pertama, universal atau mendasar, menyeluruh, yaitu pemikiran yang luas dan tidak aspek tertentu saja. Yang kedua, radikal atau mendasar, yaitu pemikiran yang dalam sampai kepada hasil yang fundamental dan esensial. Dan yang ketiga, sistematis, yaitu mengikuti pola dan metode berpikir yang runtut dan logis meskipun spekulatif. Cabang-cabang filsafat. Yang pertama tentang filsafat tentang pengetahuan, yang kedua filsafat tentang kenyataan menyeluruh, yang ketiga filsafat tentang tindakan, dan yang terakhir sejarah filsafat. Baiklah, untuk materi yang kedua mengenai hakikat manusia. Hakikat manusia tidak pernah luput dari 3 pertanyaan ini. Apakah yang disebut manusia? Apakah tujuan hidup manusia, dan bagaimana manusia menggapai tujuannya? Yang pertama, apakah yang disebut manusia? Manusia adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki panca indera dan memiliki fungsi masing-masing untuk dapat bersosialisasi dalam hidupnya, untuk dikenali dan melakukan interaksi sesama masyarakat. Tujuan hidup manusia. Tujuan hidup manusia adalah berusaha untuk menjadi seorang yang lebih berguna, orang yang senantiasa berusaha keluar dari kesusahan, rintangan, cobaan, dan lain-lain. Yang terakhir, bagaimana manusia menggapai tujuannya? Cukup dengan doa, usaha, ikhtiar, dan tawakal. Insya Allah, manusia diciptakan oleh Allah ke bumi tujuan untuk menjadi seorang yang baik dan berguna agar terhindar dari kesusahan, rintangan yang dihadapi, dan cara doa, usaha, ikhtiar, dan tawakal, insya Allah akan sejahtera. Adapun materi yang ketiga, hakikat manusia dari segi antropologis, hakikat manusia dari segi sosiologis, dan yang terakhir hakikat manusia menurut pandangan psikologi, dan yang terakhir hakikat manusia dalam dimensi pendidikan. Hakikat manusia dari segi antropologis, menurut Charles Darwin mengemukakan pendapat dalam bukunya The Evolution Origin of Species, yaitu mula-mulanya bahwa manusia dalam wujud sekarang adalah produk berjuta-juta tahun yang lalu. Ia berasal dari proses yang teramat rumit. Manusia dari segi sosiologis. Dalam sosiologis, Auguste Comte mengatakan bahwa masyarakat yang menentukan individu. Manusia itu ada untuk masyarakat, dan masyarakatlah yang menentukan segalanya. Dalam pandangan manusia diibaratkan benda kosong, dan tugas masyarakat untuk mengisinya dengan norma dan nilai agar lebih terarah. Karena hakikat manusia menurut pandangan psikologis,
Hakikat manusia dan psikologi humanistik, manusia pada dasarnya memiliki dorongan untuk mengarah dirinya ke tujuan positif. Manusia itu rasional, oleh karena itu dalam berbagai hal ia dapat menentukan nasibnya sendiri. Ini berarti manusia memiliki kemampuan untuk mengarahkan, mengatur, dan mengontrol dirinya apabila ia diberikan kesempatan untuk berkembang. Hakikat manusia dalam dimensi pendidikan. Manusia adalah makhluk yang individu, makhluk sosial, makhluk susila, dan makhluk yang beragama. Materi yang keempat mengenai hakikat manusia dan pendidikan Islam. Pendidikan Islam pada hakikatnya adalah makhluk yang terdiri dari wujud jasmani dan rohani, maka proses mengembangkan seluruh potensi manusia secara menyeluruh dan mengembangkannya sebaik mungkin yang terabaikan sedikit pun. Proses pendidikan Islam yang dijalani, manusia mampu mengembangkan kepribadian Muslim dan manusia yang selalu menghambakan dirinya kepada Allah. Lebih-lebihkan Islam adalah tujuan untuk memanusiakan manusia yang sadar itu, yang berkarakter baik, yang sadar pilihan bahwa ini adalah hamba Allah yang kemudian harus memiliki kepribadian yang baik. Dalam hal ini menjadikan Islam itu memiliki tujuan untuk membentuk karakter manusia luhur budi pekerti. Materi yang kelima mengenai hakikat pendidik dan peserta didik. Di dalam hadis ada dua konsep yaitu peserta didik dan pendidik. Peserta didik adalah orang yang sedang berada dalam fase pertumbuhan dan perkembangan baik secara fisik maupun psikis, yang mencakup pendidikan formal dan non-formal seperti di masyarakat, majelis taklim, dan kemasyarakatan lainnya. Sedangkan pendidik adalah orang yang mengajar peserta didik dalam perkembangan berbagai aspek, baik dalam aspek kognitif, afektif, psikomotorik, dan spiritual. Hakikat seorang pendidik dalam pendidikan Islam adalah mendidik dan sekaligus dalamnya mengajar sesuai dengan keilmuan yang dimilikinya sesuai syariat dan norma-norma keislaman. Adapun peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur jenjang dan pendidikan Islam. Dan hakikat pendidik adalah mengajarkan ilmu Allah kepada manusia dan menafsirkan ilmu itu kepada orang lain demi kemaslahatan umat. Hubungan pendidik dan peserta didik saling memberi peran yang tidak dapat dipisahkan. Tugas pendidik adalah membantu peserta didik agar mampu melakukan adaptasi terhadap diri dan berbagai tantangan kehidupannya, sedangkan peran pendidik adalah sebagai pemimpin dan pelaksana pendidikan dalam suatu masyarakat dan sekaligus sebagai anggota masyarakat, sehingga dengan demikian dituntut guru atau pendidik dalam meningkatkan tugas dan perannya. Materi yang kelima mengenai metode pendidikan Islam part pertama. Kesimpulannya, pendidikan adalah moral dasar suatu bangsa. Pendidikan adalah pangkal atau titik tolak peradaban. Pendidikan adalah suatu investasi yang paling berharga, mahal, yang seharusnya dijadikan fokus perhatian pada pendidikan. Pendidikan merupakan suatu hal yang pokok, yang fundamental. Dalam Al-Quran, pendidikan dikaitkan dengan adab dan tarbiyah. Dalam Al-Quran banyak sekali yang berkaitan tentang adab dan tarbiyah. Bagaimana cara mendidik manusia? Syarat mutlak tentang pendidikan ialah baca tulis. Ada 3 metode Nabi Ibrahim dalam mendidik anaknya Nabi Ismail, yaitu dengan membacakan ayat-ayat Allah, taklim, dan tasniyah. Materi yang ketujuh mengenai metode pendidikan Islam part 2. Pendidikan Islam dijadikan dasar bagi umat Islam untuk membantu kepribadian diri sendiri dan tidak boleh terlepas dari tuntutan Al-Quran dan hadis. Cara pembelajarannya adalah tilawatil Al-Quran, baik ayat al-kauniyah atau kauliyah atau Al-Quran itu sendiri harus seimbang, seiring, dan sejalan.
Sebaik-baik ilmu adalah ilmu yang terkonfirmasi dalam Al-Quran, dalam agama, dan ilmu pengetahuan itu seiring karena akidah dan keimanan itu berdiri di atas fondasi ilmu. Mengajarkan isi Al-Quran, Alkitab, dan ilmu pengetahuan atau hikmah. Proses taklim yaitu proses seperti doktrinisasi, pendoktrinan, dan ada nilai-nilai dogma dan nilai-nilai doktrin yang diterima secara jadi bergaransi dari Allah Subhanahu wa taala. Taklim berprinsip tentang rukun iman, rukun Islam yang kita tanamkan dan berasalkan dalil Al-Quran maupun hadis. Materi yang ke-8, metode pendidikan Islam part 3. Pada hakikatnya, ilmu dalam Islam saling melengkapi apapun itu. Untuk mengenal Allah, karena Allah pusat dari sentral alam semesta ini, ilmu agama, ilmu sosial, ilmu alam. Di dalam ilmu kalam ada ilmu tentang tauhid, dapat dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ilahiyat, yang mengenai sifat-sifat ketuhanan dan biologis. Yang kedua samiat, mengenai hal-hal yang gaib dan wajib dipercayai. Dan yang ketiga tabiat, mengenai ilmu alam dipelajari untuk sampai pada keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti kalimat ini harus saling melengkapi, seperti halnya pendidikan Islam adalah konvergensi, artinya saling melengkapi, tidak ada dikotomi antara ilmu agama dengan ilmu umum atau ilmu dunia. Ada 3 rukun yang wajib diyakini oleh umat Islam, yaitu yang pertama iman, masalah teologi atau kepercayaan. Yang kedua Islam, mengatur aspek syariat. Dan yang ketiga ihsan atau akhlak. Materi yang ke-9, adapun yang dibahas mengenai hakikat kurikulum, yaitu urgensi kurikulum, di mana pendidikan itu adalah upaya untuk manusia sehingga menjadi manusia seutuhnya. Bisa juga dikatakan pendidikan itu merupakan penyiapan manusia untuk kehidupannya di masa yang akan datang. Kurikulum dikatakan ruh atau jantungnya pendidikan. Yang kedua, pengertian kurikulum. Kurikulum berarti adalah dulunya berasal dari dunia olahraga yang merujuk kepada suatu lomba lari dalam satu lintasan, di mana pelari harus mulai dari start sampai finish yang nantinya akan diberi penghargaan. Yang ketiga, mengenai dimensi kurikulum. Dimensi kurikulum adalah peta konseptual yang menjelaskan tentang atribut dan letak posisi kurikulum dalam dinamika keberadaannya, di mana satu tempat dengan tempat yang lainnya saling terhubung dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisah. Toleransi, dimensi, dan pengertian kurikulum. Dimensi kurikulum itu menggambarkan siklus yang tak terputus antara ide, rencana, proses, dan hasil. Fungsi kurikulum sebagai kegunaan atau manfaat dari kurikulum bagi pihak-pihak yang terlibat dalam proses atau aktivitas kegiatan pendidikan di sekolah. Peranan kurikulum. Peran kurikulum artinya apa yang bisa dan harus dilakukan atau disumbangkan kurikulum. Ada 3 peranan kurikulum. Yang pertama peranan konservatif, yang kedua peranan kreatif, dan yang ketiga peranan kritis evaluatif. Materi yang ke-10 mengenai kurikulum dan evaluasi pendidikan Islam. Adapun di sini kurikulum adalah segala sesuatu yang ada di dalam sistem pendidikan untuk menjadi pedoman dalam mencapai tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan nasional yaitu mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki akhlak mulia, sehat jasmani dan rohani, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Tujuan pendidikan Islam juga sangat penting dalam tujuan pendidikan nasional. Jika tujuan pendidikan Islam tidak tercapai, sudah tentu tujuan pendidikan nasional juga tidak bisa tercapai. Problematikanya meliputi kelemahan pada unsur pendidikan seperti kurikulum, guru atau dosen, proses belajar mengajar,
Lingkungan sekolah atau kampus, beban kontraduktif antara sekolah dengan keluarga masyarakat, keluarga dan masyarakat. Solusinya yaitu dengan menciptakan kurikulum yang paradigmatik, sistem pengajaran yang islami, sarana prasarana yang memadai, serta guru atau dosen yang profesional. Kurikulum sebagai bahan yang diberikan kepada anak didik dan sekaligus kepada masyarakat, maka penilaian harus dilakukan secara terus-menerus serta menyeluruh terhadap bahan atau program pengajaran. Di samping itu, penilaian terhadap kurikulum dimaksudkan juga sebagai preteks terhadap tujuan, materi, metode, sarana dalam rangka membina dan mengembangkan kurikulum lebih lanjut. Materi yang terakhir, pendidikan Islam menurut Al-Ghazali. Al-Ghazali lahir pada tahun 450 Hijriah atau 1558 Masehi. Meninggalnya pada tahun 505 Hijriah atau 1111 Masehi. Tujuan manusia itu tergantung dari agama dan dunia. Agama tidak akan teratur melalaikan dengan teraturnya dunia. Dunia adalah tempat menebar benih bagi akhirat, juga sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah bagi orang yang ingin mengambilnya menjadikan alat dan tempat tinggal. Corak pemikiran Imam Al-Ghazali. Yang pertama, Al-Ghazali sebagai teolog atau ahli ilmu kalam. Yang kedua, Al-Ghazali sebagai filosof. Yang ketiga, Al-Ghazali sebagai ahli ajaran kebatinan. Dan yang terakhir, Al-Ghazali sebagai seorang sufi. Di antara pemikiran tentang pendidikan Islam dapat dilihat dari buku karangannya yaitu Fatihat Alkitab, Ayuha Al-Walad, dan Ihya Ulumuddin. Pendidikan merupakan ibadah dan upaya peningkatan kualitas diri. Pendidikan yang baik merupakan jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Sekian dari saya. Apabila ada kekurangan atau kesalahan, mohon dimaklumi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.